Smart Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen. Good evening semuanya, ya kan? Welcome back again on Dialog Senja. Tentunya masih sama Yusi di sini. You guys are all with me for the next 2 hours ya, dari jam 3 sampai jam 5 sore nanti nih. Wow, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Senja because I will accompany your all activities to be more knowledgeable, because Smartizen, you have to be smart and mengawali energy kita di senja hari ini tentunya ya, di hari kedua Ramadan, ya nggak sih? Ya dong. Nah, sesuai dengan topik of today nih Smartizen, bahwasannya Ramadan lagi, dan Ramadan lagi, yaitu sehat dan bugar di bulan Ramadan. Karena walaupun hari kedua, kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebugaran juga nih di bulan Ramadan, ya kan? Jadi hari ini itu ya, umat muslim menyambut bulan suci Ramadan dan juga mulai menjalankan ibadah puasa. Enggak sih, sebenarnya dari kemarin sih ya. Dan saat berpuasa nih Smartizen, tubuh terkadang kerasa kayak lebih lesu kayak gitu gak sih? Tapi ini bisa dicegah loh ternyata, kalau misalkan kita memiliki kebiasaan yang baik saat sahur hingga berbuka, kayak gitu katanya. Nah, merasa tubuh menjadi lebih lelah selama Ramadan itu merupakan hal yang wajar nih Smartizen, karena saat itu tubuh sedang beradaptasi setelah berpuasa seharian. Nah, namun hal adaptasi tersebut nih dapat juga diatasi sehingga kamu gak akan lagi merasa lelah terus-menerus dan berkelanjutan. Kalau misalkan menjalankan aktivitas Ramadan ya Smartizen, di tengah wabah corona tentunya ya, itu nggak mudah. Oleh karena itu, pastiin kamu itu untuk selalu menjaga daya tahan tubuh kamu supaya tetap fit selama berpuasa nih Smartizen. Selain mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, ada beberapa tips yang bisa kamu lakuin supaya tubuh kamu tetap sehat dan bugar. Dan senja ini, Yusi bakal ngobrolin tentang bugar dan sehat itu sendiri nih selama bulan Ramadan bareng Sadis atau sahabat diskusi yang seru banget tentunya, ya kan? Buat Smartizen semua yang mau nanya-nanya, bisa langsung banget ya isi question box kita di Instagram @diauntirta, atau juga komen di live streaming kita nih, langsung aja di live chat kita di YouTube channel 106 Dia Untirta, atau langsung juga WhatsApp kita di 081808106106. Don't go anywhere ya, karena setelah ini masih ada lagu-lagu lagi yang mau lewat, dan Yusi juga bakal ditemanin salah satu sadis kita setelah ini. Tapi ya, Budi Doremi, tolong and enjoy this music. Sesuai sama yang udah Yusi bicarakan tadi sebelumnya, bahwa hari ini Yusi bakal ditemenin sama sahabat diskusi lagi nih. Waduh, tentunya untuk membicarakan bugar dan sehat di bulan Ramadan. Beliau adalah seorang dosen ya dari Prodi Ilmu Keolahragaan FK Untirta. Namanya Ibu Zubaida, SPD MPD. Pendidikan di S1 di Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga UPI Bandung, dan S2-nya di Pendidikan Olahraga UNJ. Waduh, udah olahraga-olahraga gini, berarti seharusnya senja ini kita semangat ya, karena bugar dan sehat juga tentunya. Kalau gitu langsung aja kita undang beliau masuk ke frame kita, biar apa? Biar Yusi bisa chat-chat manja langsung sama Bu Ida nih. Kita flip kameranya dulu. And halo, assalamualaikum, selamat senja Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Dalam Sehat. keadaan kondisi puasa kita masih tetap semangat ya. Oh, harus banget. Hari ke berapa Ibu? Siapa tahu Ibu udah duluan gitu. Enggak ya? Tetap ya hari kedua ya? Iya dong. Sama ya sama Yusi ya berarti ya. Oke, kalau gitu. Masih sehat dan bugar Bu? Waduh, Alhamdulillah sehat. agak mancing nih aku. Agak mancing. Bentar, agak mancing ini. Iya, sehat dan bugar ya. Oke Bu, kalau misalkan tadi Yusi sebenarnya udah sedikit banget ngasih penjelasan sedikit banget, tapi itu ya Bu ya, ke Smartizen semua di luar sana tentang kesehatan kebugaran di bulan Ramadan ya, kayak gitulah ya.
Nah, kali ini Yusi mau nanya langsung nih ke Bu Ida selaku dosen ilmu keolahragaan juga kan? Iya. Itu tentang sehat dan bugar itu sendiri nih, Bu. Sebenarnya apa sih bedanya antara sehat dan bugar? Kayak Oke. gitu. Eh, sehat dan bugar itu dekat banget ya Dekat sebetulnya. banget ya. Dekat Seperti banget. apa nih dekatnya? Jadi kalau kita bicara sehat, Mhm. berarti itu adalah seseorang yang memiliki eh, kesejahteraan fisik dan mental, ya, kesejahteraan fisik, mental dan sosial tentunya, dan tidak memiliki satu penyakit apapun. Itu yang dikatakan sebagai sehat, gitu. Tetapi kalau bugar itu adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan suatu aktivitas fisik tanpa dia merasa lelah. Artinya setelah melakukan satu aktivitas fisik yang satu, dia masih bisa melakukan aktivitas fisik yang lain, masih tetap punya semangat untuk melakukan aktivitas fisik yang lain. Itu yang dikatakan bugar. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi, sorry banget aku agak lost nih di bugar, kemampuan melakukan fisik tanpa rasa lelah kayak gitu. Tanpa rasa lelah, betul. Oke. Kemampuan tubuh untuk melakukan satu aktivitas fisik tanpa merasa lelah. Oke, I see. Kalau gitu nih Bu, boleh banget kali ya, Yusi pengen tahu lebih lanjut nih, kalau misalkan ada nggak sih seseorang yang sehat tapi dia tidak bugar gitu, atau sebaliknya, bahkan orang yang bugar tapi dia juga tidak sehat, karena kan kata Ibu tadi agak berbeda ya sehat Iya, dan bugar itu betul. sendiri. Bagaimana tuh? Kalau orang sehat, tadi kan dikatakan bahwa sehat itu dia sejahtera fisik dan mentalnya ya, dan sosialnya, dan Iya. tidak memiliki penyakit. Tapi dia belum tentu bugar. Orang sehat belum tentu bugar, gitu kan? Karena begini, sekarang kita bayangkan orang yang sedang duduk di kursi roda. Ada seseorang yang duduk di kursi roda. Secara fisik mungkin dia tidak mampu untuk berjalan, gitu kan? Tidak mampu untuk berjalan, tapi secara fisik dia sehat. Dia tidak memiliki penyakit apapun. Nah, misalnya dia memang di kursi roda itu, maaf, karena memang dia tidak punya kaki misalnya, gitu kan. Nah, karena dia kurang aktivitasnya, nah maka dia sehat tetapi dia tidak bugar. Gitu. Atau misalkan orang tua yang normal, ya normal, namun dia sudah tidak bisa banyak melakukan satu aktivitas fisik, karena dia misalnya berbaring saja, gitu kan, atau dia duduk saja, gitu. Dia sehat, tetapi dia tidak bugar, ya. gitu. Artinya sistem respirasi, sistem kardiovaskular, sistem paru dan jantungnya ya. Jadi dia hanya cukup di dalam posisi yang normal saja, gitu. Jadi tidak bugar. Kalau bugar itu kan dia sedikit lebih di atas. Oh gitu. Jadi kalau orang bugar sudah tentu sehat, bisa tidak? Kalau orang bugar itu sudah dipastikan sehat. Kalau orang bugar itu kan tadi tubuhnya itu mampu melakukan satu aktivitas fisik tanpa merasa lelah, dan dia masih punya semangat lain untuk melakukan aktivitas fisik yang lain. Artinya ketika dia beraktivitas sudah tentu dirinya sehat, gitu kan. Nggak mungkin kalau orang yang sedang sakit dikatakan dia bugar, gitu. Tidak seperti itu. Betul Gitu sepakat ya. banget. Jadi for some case ya, berarti orang sehat tidak selamanya bugar, tapi belum tentu orang bugar. orang yang bugar sudah pasti sehat. Ya. That's it, the key of this talk ya, Smartizen. Keren banget nih Bu Ida. Tapi setelah ini masih ada lagu lagi yang melewat, Bu. Boleh aku puterin, Bu, buat Smartizen di luar sana? Boleh. Oke, this is Jess, teman bahagia, and enjoy this music. Garik Smartizen ya. Selamat senja lagi nih. Balik lagi tentunya sama Yusi dan Bu Ida. Kita tetap membahas tentang sehat dan bugar di bulan Ramadan. Kalau misalkan tadi ya
Bu Ida udah sedikit ngejelasin nih tentang perbedaan sehat dan bugar itu sendiri. Sekarang ya sih mau tanya lebih lanjut nih ke Bu Ida biar all clear, biar nggak ada yang menggantung gitu kan. Sebelumnya kita langsung flip lagi kameranya dan say hello kali ya buat Bu Ida. Wait a minute and hello lagi Bu Ida, selamat senja. Oke, sore. Ibu boleh bilang senja aja boleh nggak Bu? Oh, selamat senja. Selamat senja. Boleh dadah-dadah dulu ke Smartizen mungkin? Ini kameranya. Dadah-dadah ke Smartizen. Selamat senja, semangat terus dalam puasa. Iya. Dalam buka puasa. Oke, betul sekali menjelang buka puasa. Nah, kita lanjut ya Bu pembahasan tentang sehat dan bugar di bulan Ramadan. Oke, kalau tadi Ibu kan membahas tentang perbedaannya ya. Sekarang ya sih mau nanya nih, kira-kira gimana sih caranya biar kita menjaga kesehatan dan kebugaran itu selama bulan Ramadan? Pasti ada lemes-lemesnya gitu kan dan lain-lain tuh gimana tuh caranya tuh Bu? Tadi kan dibilang lemes ya. Iya. Bulan puasa itu sebetulnya orang selalu mengatakan bahwa ini menjadi lemas, badan kita lemas, Iya. terus produktivitas bekerja kita menjadi berkurang, terus menjadi ngantuk, itu kan yang dirasakan. Betul banget. Seharusnya tidak harus kita menjadi lemas. Kenapa dan lain-lain. tidak? Gimana caranya? Artinya Kita ketika buka puasa, iya. ketika buka puasa itu jangan seperti orang yang kelaparan. Oke. Paham ya? Jadi begitu buka puasa ini kan orang dinanti-nanti ya. Iya banget. Terus apa hidangan yang ada itu sekaligus kita habiskan. Wow. Iya kan? Ada minumnya, kolaknya, gorengannya. ada gorengannya, belum nasi dan lain-lain dan kawan-kawannya ya yang ini. Nah, kalau orang kalap atau orang kelaparan itu kan bisa dihantam semua pada saat itu. Nah, itu satu hal yang tidak bagus. Kenapa? Karena sistem pencernaan kita itu menjadi kaget ya. Yang tadinya kosong, dia istirahat, masuk sekaligus makanan. Banyak gitu kan. banget lagi ya. Banyak, akhirnya kita menjadi kembung, menjadi begah gitu kan. Itu yang pertama. Terus jadi atur pola makan kita. Yang bagus itu adalah ketika kita buka puasa sebaiknya kita minum air putih hangat. Air putih hangat plus dulu ya. Yang manis-manisnya misalnya boleh kurma. Oke. Boleh apa yang manis-manis misalnya ada jus buah gitu kan. Es campur gitu ya. Ya boleh. Tapi sebaiknya memang kalau di bulan puasa itu lebih banyak ke yang mengandung serat tinggi ya. Buah-buahan, sayur ya. Hindari yang berminyak, yang mengandung kandungan minyak yang tinggi. Oh my god, it's hard to apply. Betul. Artinya kan kalau kita ngelihat gorengan tuh, waduh dari godaan banget udah godaan banget gitu kan. Wanginya tuh. Nah, masih penting kalau gorengan itu kita buat sendiri gitu kan, di rumah dibikin sendiri. Kalau beli di luar, lihat minyaknya seperti apa. Nah, kenapa minyak yang terkandung di itu yang membuat tubuh kita menjadi tidak sehat karena apa? Kolesterol yang tinggi. Itu. Terus apalagi sih yang membuat kita sehat dan bugar? Cairannya ya. Jadi kita minum itu minimal 8 gelas dari mulai buka puasa sampai sahur ya. Itu kita tetap diatur itu bahwa kita bisa mengkonsumsi minum itu antara 8 sampai 12 lah ya, 12 gelas. Supaya tercukupi. Kenapa? Karena tubuh kita 80% itu terdiri dari cairan. Nah, ketika kita beraktivitas, otot kita berkontraksi, itu membutuhkan cairan. Nah, sehingga minum juga harus diatur gitu. Kapan sih kita minum bisa 8 gelas? Kan nggak mungkin kita sekaligus. Iya, bisa diatur misalnya begitu buka puasa kita minum 1 gelas. Terus setelah kita makan kita minum lagi 1 gelas gitu kan. Terus setelah tarawih gitu. Setelah tarawih kita minum lagi. Jelang tidur kita minum lagi. Nah, nanti 3 gelas berikutnya misalkan pas sahur. Pas sahur kita kan bangun tidur misalnya sebelum kita bisa minum dulu gitu kan, minum dulu ini terus
setelah makan, sahur kita minum lagi, jelang kepada imsak kita minum lagi. Jadi itu dijaga supaya si cairan tubuh ini tidak kekurangan ya, tidak kita tetap terhidrasi, bukan dehidrasi. Tapi hindari kita buka puasa itu meminum kopi. Kenapa atau tuh? teh Aduh, manis. justru Ya. itu enak. Nah, teh manis itu dari gulanya itu hanya kandungannya hanya sukrosa saja, glukosanya tidak ada gitu kan. Jadi ketika itu masuk ke dalam tubuh kita, tidak dibarengi dengan serat yang lain, itu kasihan dia bekerjanya akan kerja keras gitu kan, akan kerja keras. Jadi sebaiknya, dan itu sifatnya kan kalau teh atau kopi itu diuretik, artinya kita itu malah jadi sering kencing, terus mudah lelah, karena itu kan mengandung kafein ya. Jadi ini Betul. kenapa aku udah lelah gitu. Karena tapi kan teh anak-anak ya. muda sekarang kopi ini lagi ini banget ya. Lagi hype banget. Lagi setiap saat kita pengen ngopi, setiap saat. Boleh nggak ngopi? Boleh, bukan tidak boleh. Tapi jangan saat buka puasa kita minum kopi, gitu kan. Kapan sih bolehnya minum kopi? Ya nanti misalnya kita sudah makan, sudah ini relax, apalagi anak-anak muda mungkin tidurnya juga agak larut, agak nanti cuma nugas ya, Say. Nah, waktu nugas ya nggak apa-apa ya berarti ya. Waktu nugas, yang penting nggak siang hari kan. Iya, Masya Allah, siang hari. Jadi itu diperbolehkan, cuman dikurangi. Jadi misalnya biasanya 400 gram kopi gitu kan. Kalau di bulan puasa cukup 200 gram kopi saja deh gitu. Apalagi jangan yang saset juga tuh. Kalau yang saset kan gulanya kayaknya tinggi ya, tinggi di gulanya gitu. Jadi gulanya juga agak dikurangi, atau minum kopi pahit. Aduh. Itu, dan apalagi supaya kita bugar, olahraga. Ya, jadi tetap lakukan olahraga di bulan Ramadan. Tetap lakukan. Artinya, ya. Tetap lakukan, tetapi tinggal kita memilih kapan kita mau melakukan olahraga itu. Oke, Ibu bisa ditahan untuk kapan kita melakukan olahraganya ya. Kita bakal lanjutin lagi Smartizen setelah lagu yang mau lewat. Ada yang mau request katanya, boleh nggak sih aku dengerin lagu Admes Hanya Rindu, boleh ya Bu ya? Boleh, kita puterin langsung aja ya. Enjoy this music Smartizen yang menemani kita sampai pukul 16:10 nih. Aduh, nggak kerasa banget ya, udah 1 jam lewat nih ngobrol di sini sama Bu Ida ya. Kacau, bener-bener nih, saking serunya Smartizen membahas tentang sehat dan bugar, jadi tidak terasa gitu loh. Keren banget nih Bu Ida influencingnya nih. Kalau gitu kita langsung flip lagi kameranya dan kita say hello lagi ya ke Bu Ida, biar Smartizen semua bisa melihat kecantikan yang abadi ini. Waduh, langsung aja hello again Bu Ida. Halo. Nah, sip, harus. Makanya aku juga seperti ini, kita harus tetap semangat meskipun sedang kerja. Betul. Oke Bu, lanjut ya Bu, question selanjutnya. Kalau tadi Ibu dan aku membahas tentang cara menjaga kesehatannya ya kan, dan ada sedikit pemotongan nih penjelasan dari Bu Ida tentang waktu berolahraga di bulan Ramadan. Mungkin Ibu bisa lanjutkan lagi tentang penjelasan tersebut Bu? Baik. Di bulan Ramadan ini bukan berarti kita stop untuk beraktivitas fisik ya. Betul. Jadi, sekali. Justru dengan aktivitas fisik ini untuk menjaga kebugaran kita. Betul. Nah, kapan sih waktu yang tepat kita untuk berolahraga, dan olahraga apa sih yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini? Nah, yang jelas kita sebetulnya bisa memilih waktu ya, tergantung kita maunya seperti apa. Nah, sebaiknya olahraga itu dilakukan misalnya kalau subuh ya, pagi itu boleh dilakukan olahraga, tapi olahraga yang intensitasnya ringan
ya, Oke, ringan. ringan. Misalnya jalan kaki hanya sekitar kompleks saja gitu kan, hanya untuk menjaga kebugarannya. Kebugarannya ya, Bu ya. Atau jogging, yang penting intensitasnya ringan. Mm-mm. Nah, atau boleh juga nih karena kita orang-orang kerja, banyak orang kerja. Nah, dia bisa juga melakukan di siang hari sebetulnya. Di siang hari Nah, ya. siang hari. Cuman kan kita tidak boleh nih siang hari yang membatalkan Iya, puasa betul gitu kan, karena banget. kita takut dehidrasi. Apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa melakukan dengan stretching saja sebetulnya, ya. Stretching sudah dianggap Stretching. olahraga ya, Bu ya? Ya, dia meregangkan Oke. otot-ototnya karena dia kelelahan pada saat itu, pada saat bekerja ya, sehingga Uh-uh. pada waktu di antara waktu kerjanya atau di jam-jam istirahatnya, Mhm. dia bisa melakukan stretching. Stretching ini kan hanya di tempat saja ya. Iya, Atau tinggal misalnya, gitu. atau misalnya dia Uh-huh. bisa melakukan yoga di rumah Yoga. ya. Oke. Yoga itu kan melatih pernafasan Iya, iya, ya, betul, betul. melatih pernafasan, sistem respirasinya menjadi lebih bagus. Mhm. Tapi yang ringan saja gitu kan, Iya. jangan yang terlalu berat. Atau Aduh. misalnya di sore hari, Sore. di sore hari kita bisa latihan-latihan yang fungsinya untuk melatih kardio kita. Mhm. Contohnya apa Eh, tuh? Contohnya misalnya kita bisa jogging dalam waktu itu, Jogging ya. tapi udah jelang buka ya, jelang Uh-uh. buka puasa. Misalnya 30 menit, paling lama 1 jam lah, 30 sampai 60 menit. Itu bisa Sebelum berbuka melakukan ya. sebelum berbuka. Oke. Jadi ketika kita haus dan lain-lain, Mhm. kita sudah jelang buka gitu kan. Oke, Jadi iya benar jadi benar kita benar. tidak akan membatalkan puasa kita. Jadi itu bisa dilakukan dengan jogging, swimming, Swimming. cycling, sepeda, Mm-mm. ya. Itu bisa dilakukan gitu, yang sifatnya kardio atau latihan-latihan kekuatan. Itu bisa dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang Ringan jelang sampai puasa, dengan jelang sedang. buka puasa. Iya, iya, Atau iya. malam hari. Malam. Oh, bisa ya malam. Malam hari biasanya atlet-atlet Mm-mm. nih, atlet-atlet ini kan Jadi atlet nih yang ah, ah, malam biasanya. enggak, kita juga bisa. Cuman kan biasanya kalau orang non atlet, Eh. orang males lah habis ini terus kita olahraga. Tapi kalau atlet kan dia harus menjaga Iya. staminanya, dia kan harus menjaga stamina sehingga dia harus latihan. Nah, latihannya bisa dia di malam hari asal dia memodifikasi program latihannya aja supaya eh, apa programnya tetap tercapai gitu Mhm. kan, tapi dia tidak mengurangi sedikit intensitas dan volume latihannya saja, sebetulnya itu. Jadi tetap Oke. dia bisa melakukan olahraga. Berolahraga Jadi ya. kapanpun kita bisa melakukan sebetulnya, Waktunya tergantung tergantung kita ya. waktunya tergantung kita. Oke, that's it Smartisan tuh. Jadi kamu bisa berolahraga di subuh tapi dengan intensitas yang ringan ya. Ringan. Terus juga di siang hari dengan ya sangat ringan kalau ini kayak stretching Ya, aja stretching, betul. atau yoga yang ringan-ringan gitu ya, Bu. Atau Iya. sore nih, tapi 30 menit menjelang berbuka puasa dianjurkannya seperti Betul. itu, dan malam hari ya tergantung Iya. kamu balik lagi. Iya. Kalau gitu next question dari Yusi nih, Bu, hal apa sih sebenarnya ya yang bisa membuat berkurangnya kesehatan dan kebugaran itu sendiri di bulan Ramadan selain kita tidak menjaga, maksudnya tidak melakukan aktivitas-aktivitas seperti olahraga ini? Iya. Jadi di bulan puasa kembali lagi seperti yang tadi saya bilang bahwa di bulan puasa ini kita harus bukan mengurangi makan ya, tidak mengurangi makan, karena makan kita di sebelum puasa dan di bulan puasa sebetulnya sama, hanya polanya jadwalnya saja yang berbeda. Oke. Jadi asupan gizi yang seimbang, Asupan gizi ketika seimbang. kita asupan gizinya tidak seimbang, maka itu juga akan berpengaruh terhadap kebugaran kita. Minyak yang berlebih yang ketika kita makan, Gorengan. ya kan, gula yang berlebih ketika Oh iya, kita buka puasa, Buka puasa. ya itu juga menyebabkan kelelahan nantinya, kelelahan juga gitu kan. Gitu. Atau tadi kopi, teh gitu kan yang kita konsumsi pada saat buka puasa itu juga akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan dan kebugaran kita gitu kan. Karena kan kita dilihat bugarnya itu kan di siang hari kan, maksudnya kan setelah puasanya kan, bukan pada saat itunya. Tapi efek dari
mengkonsumsi kafein, itu akan berakibat pada berkurangnya tingkat kebugaran kita atau kesehatan kita. Terus kekurangan cairan ya. cairan tubuh itu juga akan terjadi dehidrasi. Ketika ini kita ketika dehidrasi kan kita kalau kekurangan cairan, aliran darah menjadi tidak lancar, lebih ya, kental apalagi kita gitu ya. mengkonsumsi minyak, mengkonsumsi goreng-gorengan yang mengandung minyak, itu mengakibatkan aliran darah yang terhambat, gitu ya. menggumpal, sel darah merahnya menjadi menggumpal sehingga aliran darahnya tidak lancar. Nah, ketika tidak lancar, oksigen yang akan disuplai ke organ-organ tubuh juga menjadi tidak lancar, sehingga tidak terjadi proses oksidasi di dalam tubuh kita gitu kan, menjadi terganggu semuanya. Kalau seperti itu mengakibatkan badan kita menjadi lemas, betul. Gitu, menjadi lemas. Jadi intinya adalah itu, pola makan kita yang harus benar. Tidur juga harus cukup. Jadi jangan sekarang begadang, apalagi anak muda ya, begadang nunggulah nanggung sampai sahur gitu kan. Nah, udah sahur blok tidur terus gitu kan. Nah, di mana bugarnya gitu, justru kan dia menjadi lemes sebetulnya karena makanan yang tadi ini dibawa tidur, bukan dibawa beraktivitas, sehingga tidak terjadi oksidasi, kekurangan oksigen kitanya. Betul. Sistem pencernaan kita menjadi terganggu, semuanya menjadi terganggu. Jadi gitu lemes ya. kayak yang gitu. Ada lemas akhirnya. Itulah gitu. Smartizen. Jangan kebanyakan tidur, tapi jangan juga kekurangan tidur ya. Pola makan juga tetap dijaga. Oke, thank you banget Bu untuk The Third Talk kali ini. Dan setelah ini masih ada lagi lagu yang mau lewat. Yusi mau puterin Imagine Dragons kali ya, buat Smartizen di luar sana yang masih bekerja, tetap semangat ya. This is Imagine Dragons, Bad Liar, and enjoy this music Smartizen. Oke, Smartizen, apalah arti menunggu ya dari Teteh Raisa nih yang menemani aku sampai pukul 16.27 ini tentunya. Masih sama Bu Ida, jadi jangan khawatir ya, walaupun it's gonna be our last talk probably, tapi tenang aja, belum say goodbye, belum say dadah-dadah dulu sama Bu Ida. Jadi sebelum itu langsung kita flip lagi kameranya, and hello again Bu Ida, selamat senja lagi nih. Masih semangat Bu? Masih tetap semangat tentunya. Oke Bu, sesuai yang udah Yusi kasih tahu ke Smartizen semua ya, bahwa ini mungkin last talk kita nih. Aduh, jangan sedih ya Bu, berpisah sama Yusi. Ibu jangan-jangan yes kayak gitu ya Bu. Oke, kalau misalkan udah banyak banget pembicaraan kita tentang sehat dan bugar ya, dari segi makanan yang harus dikonsumsi dan dihindari, lalu juga kegiatan olahraga dan waktunya kayak gitu. Sekarang ya sih mau denger dong lebih ke closing statement sih kalau ini. Kayak apa sih tentang kesehatan dan kebugaran itu sendiri di bulan Ramadan khususnya. Ada nggak nih tips dari Ibu untuk menjaga kesehatan dan kebugaran di bulan Ramadan gitu? Jadi di bulan Ramadan ini kita tidak mengurangi makan. Tidak mengurangi kita makan. Tetap makan yang tetap dengan gizi seimbang. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya. Itu dari tahun 1995 sudah ditinggalkan. Udah ganti. Sekarang ya. Namanya gizi seimbang. Gizi seimbang. Jadi intinya adalah selama di bulan puasa yang kita konsumsi itu adalah harus gizi seimbang. Artinya ada kandungan karbohidratnya, proteinnya, lemak, mineral, dan air ya. Dan sebaiknya memang kita bisa minum susu ya, minum susu pada saat buka ataupun pada saat sahur. Nah, seberapa banyak sih karbohidrat, protein, lemak gitu kan yang kita konsumsi. Nah, kalau kita mau mengukur karbohidrat, mungkin kita bisa konsumsi tuh
sebanyak satu kepalan tangan kita lah. Satu gitu kan. kepalan aja ya? Satu Nggak kepalan lebih tangan nih. kita. Sebaiknya tidak lebih dari Oke, itu gitu kan. ha-ah. Terus kalau protein segimana? Kalau protein itu kan bentuknya sayuran dan buah ya. Kita di Sayuran dan bulan buah. puasa itu sebaiknya banyak mengkonsumsi buah dan sayuran. Jadi kalau ini dalam satu piring, separuh piring itu adalah sayuran dan Sayuran. buah gitu kan. Wow. Kalau protein nabati atau yang kandungan lemak Lemaknya, di dalamnya itu kan misalnya kita makan ikan atau makan daging, mungkin itu bisa sebesaran ini deh telapak tangan kita gitu kan, misalnya ayam gitu kan. Bisa kita makan itu gitu kan. Ayam itu kan sudah kandungan gizinya bukan hanya protein saja, tetapi juga ada kandungan lemaknya di sana gitu kan. Iya, apalagi ayam goreng ya Bu ya. Nah, apalagi ayam goreng gitu kan. Cuma hati-hati kalau menggoreng, minyaknya itu harus minyak baru ya. Kalau ayam Jangan- opor gimana? Kompleks lagi pakai santan deh Bu ya. pakai santan. Jadi boleh sih, tidak masalah ya. Yang penting tidak serba terlalu. Tidak serba terlalu. Tidak serba terlalu. Jadi, Terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak. Artinya tidak terlalu banyak. Cairan yang jelas minum ya. Minum yang harus dijaga benar. Karena jangan sampai tubuh kita terjadi dehidrasi. Dehidrasi, iya betul. Minum itu kan minum air putih ya, air putih sebanyak 8 gelas gelas minimal. ya, atau 2 liter sampai 12 lah kalau ini diperbolehkan ya. Terus mengkonsumsi buah-buahan, bisa jus ya, bisa dalam bentuk jus, bisa dalam bentuk buah segar. Itu juga bagus di saat bulan puasa. Terus yang lainnya cukup tidur, cukup istirahat ya, cukup istirahat, tapi bukan berarti juga habis sahur langsung tidur ya. Sebaiknya habis sahur tidak tidur ya, supaya apa yang kita konsumsi saat itu dia bisa berubah menjadi teroksidasi. energi ya, kita bisa beraktivitas. Nah, baru kita kalau misalnya mau tidur, kalau memang itu kita kondisinya sedang di rumah ya, tidur siang 30 sampai 1 jam mungkin di siang hari ya. Jadi jangan pagi hari. Olahraga tetap ya, lakukan. Olahraga silahkan waktunya pilih sendiri, mau olahraga jenis apa. Yang jelas olahraga yang intensitasnya ringan, volume latihannya ringan, yang tidak mengganggu menjadi kita haus ya, terutama haus ya, kalau bukan lapar ya, tapi haus, dan sampai membatalkan puasa kita. Jadi boleh habis sahur, boleh siang hari yang seperti tadi saya bilang, boleh sore hari, atau boleh malam hari. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan, bagaimana kita supaya bisa menjaga kesehatan kita, kebugaran kita pada di bulan Ramadan ini khususnya ya. Oke, Ibu Ida, thank you banget. Ini ada beberapa tips dari Bu Ida yang udah aku tulis. Nah, nanti aku bakal review ya, Smartizen, jangan khawatir. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat Bu Ida udah hadir di sini nemenin aku selama 2 jam. Kerasa nggak Bu 2 jam kita ngobrol? Nggak kerasa ya? Nggak kerasa dong. Ya. Karena apa? Karena kita semangat Karena dan kita bugar. semangat. Betul. Waduh. Betul. Karena saya nggak minum teh. Kena lah Smartizen yang minum teh. Boleh minum teh tapi barengin dengan buah. Oke. Gitu, pada saat itu. Itu highlightnya ya, boleh minum teh tapi barengin dengan buah. Oke, Bu. Thank you banget. Semoga Ibu selalu sukses. Amin. Sehat terus, bahagia terus. Salam buat keluarga di rumah ya, Bu. Thank you banget. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia Smartizen, pembicaraan aku sama Bu Ida mengenai kesehatan dan kebugaran di bulan Ramadan khususnya ya. Masih ada sekitar 30 menit lagi sama Yusi, don't go anywhere karena aku udah ditinggalin sama Bu Ida, masa ditinggalin sama kamu lagi ya kan? Jadi tetap di sini aja, nanti aku puterin lagu-lagu hits deh buat kamu. Salah satunya siapa lagi kalau bukan Ariana Grande, Into You and Enjoy. Oke, it's Midnight Sky ya dari Miley Cyrus nih Smartizen. Wah, udah
nggak kerasa banget, tinggal 1 jam lagi kita berbuka puasa ya. Which means sekarang udah jam 16.56 nih Smartisan. Tapi sebelum Yusi closing nih acara Dialog Senja ini, Yusi mau review apa aja yang udah kita bicarakan selama 2 jam ke belakang tadi nih sama Bu Ida ya kan. Kalau misalkan kamu mengikuti aku dan Bu Ida dari awal, kita tuh tadi membicarakan tentang bugar dan sehat di bulan Ramadan. Wow, kayak gimana tuh Kak Yusi gitu kan. Nah, sebenarnya sehat dan bugar itu memiliki perbedaan ya Smartizen di luar sana. You have to keep it on your mind nih. Kalau misalkan sehat itu seseorang yang memiliki kesejahteraan fisiknya dan tidak sakit. Tapi kalau misalkan bugar nih ya, kebugaran itu kemampuan melakukan fisik tanpa rasa lelahnya. Dan tadi Bu Ida juga bilang orang sehat belum tentu bugar, tapi orang bugar sudah pasti sehat. Kayak gitu Smartizen. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran itu sendiri ya Smartizen, itu kita harus banget nih buat jaga pola makan. Kayak gimana maksudnya nih pola makan? Iya, jadi kamu ketika berbuka dianjurkan untuk meminum air putih hangat katanya. Hindari yang namanya teh dan kopi karena itu bisa mengakibatkan kelelahan sama kaget gitu badan kita tuh jadinya Smartizen kayak gitu. Perbanyak juga serat ya seperti sayuran dan juga buah-buahan, tapi hindari yang namanya gorengan. Waduh, itu sih sulit banget, tapi ya gimana ya, kalau mau tetap sehat dan bugar memang kita harus banget menghindari yang namanya gorengan ketika berbuka puasa kayak gitu ya Smartizen. Lalu juga ada waktu berolahraga nih ketika di bulan Ramadan. Jadi bukan alasan kamu lagi puasa terus kamu gak olahraga, enggak ya Smartizen. Kamu harus berolahraga untuk setidaknya menjaga kebugaran tubuh kamu itu. Tapi tadi Bu Ida udah sempat mention ada beberapa waktu yang bisa kamu pilih untuk melakukan olahraga, yaitu yang pertama itu subuh ya. Ketika selesai sholat mungkin, tapi dengan catatan harus olahraga yang intensitasnya ringan kayak gitu ya Smartizen. Lalu juga di siang hari mungkin nih kalau misalkan kamu orang-orang pekerja kayak gitu yang tidak ada waktu luang ya kan, boleh banget olahraga di siang hari cuma dengan stretching aja gitu loh. Kalau nggak stretching ya yoga, tapi yoganya yang yoga intensitas ringan juga kayak gitu ya. Atau juga buat kamu anak-anak muda nih yang doyan banget ngabuburit tuh ya, boleh banget nih di sambil yang namanya olahraga sore. Kamu bisa olahraga kayak jogging, swimming, atau cycling kayak gitu ya. Atau di malam hari nih, ini sih lebih ke olahraganya para atlet ya, karena kata Bu Ida tadi katanya atlet tuh mau tidak mau ya setiap hari memang harus menjaga kebugaran tubuhnya dengan cara berolahraga dan mereka melakukannya di malam hari kayak gitu. Untuk tips dan triknya ya untuk menjaga kesehatan dan kebugaran di bulan Ramadan ini, Bu Ida juga mention bahwasannya ada 4 tips yang udah diberikan. Yang pertama itu selama bulan puasa harus banget mengkonsumsi gizi yang seimbang. It's the most important thing karena hal-hal yang masuk ke dalam tubuh itu nanti yang akan kita cerna menjadi energi kita. Jadi harus banget mencakup gizi seimbang kayak gitu. Yang kedua adalah dijaganya minuman kayak gitu ya. Kayak kamu perbanyaklah minum air putih kayak gitu. Karena minimal juga satu hari harus 8 gelas ya Smartizen. Dan yang ketiga itu jaga pola makan dan juga cukup istirahat. Itu juga sih penting banget ya. Dan yang terakhir, last but not least adalah olahraga yang tetap dilakukan setiap harinya gitu loh ya. Jadi itu keempat tips dari Bu Ida. Itu aja dari Yusi, thank you banget udah nemenin aku mengudara selama 2 jam ke belakang ini. Tadi dari jam 3 sampai jam 5. It's time to say goodbye, thank you banget. See you tomorrow at the same time ya, dari jam 3 juga sampai jam 5 sore. Sorry banget kalau misalkan Yusi ada salah-salah kata. Dan semangat ya, 1 jam lagi menjelang berbuka. And see you from Ardita Pramono. Fine today, enjoy this music Smartizen.